Welcome to Learning Godot hari ke-11. Ya, seperti biasa, ini ketinggalan atau kelewatan upload videonya. Ya, jangan jadi seperti kebiasaan ya, karena di awal tahun baru ini kita harus pupuk semangat yang baru, upload video setiap hari. Yuk, kita belajar. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Kemarin kita udah belajar di sini, learning new feature. Oke, kita ganti color-nya jadi hijau. Sekarang kita ke Godot Philosophy. Kita set jadi kuning. Ya, setelah Godot Philosophy selesai, kita bisa ke step by step. Nah, ini kayaknya mesti harus belajar lebih detail, karena di sini adalah step by step untuk kita bisa bikin game. Habis itu kita belajar untuk bikin game yang 2 dimensi, your first 2D game, and then your first 3D game. Yuk, kita mulai yuk. Kita mulai di Godot Design Philosophy. Ya, sebelum kita mulai, kita set dulu pomodornya 10 menit, mulai dari sekarang. Godot Design Philosophy. Now that you are gotten your feet wet, let's talk about Godot Design. Jadi feet wet ini kayaknya udah mulai kotor-kotoran lah ya. Kita udah mulai bisa start belajarnya ya. Nah, kita akan belajar tentang Godot Design. Every engine game is different. Ya, setiap engine game itu punya perbedaan ya. And fits different needs. Sesuai dengan ininya ya, needs-nya ya. Not only do they offer a range of feature, but the design of each engine is unique. Jadi, seperti yang disebutkan, bukan hanya menawarkan fitur-fiturnya ya, setiap engine itu ya, tapi juga desainnya ya. Setiap engine itu akan memiliki uniqueness atau unik sendiri. This leads to different workflow, cara kerjanya berbeda ya, and different way to from your game structure. Nah, ini yang terpenting nih, game structure-nya pasti akan berbeda setiap engine. This all stem from their respective design philosophy. This page is here to help you understand how Godot works, starting with some of its core pillars. It is not a list of available features, nor in an engine comparison. To know if any engine can be good fit for your project, you need to try out for yourself and understand its design and limitation. Nah, ini penting nih. Jadi kalau mau tahu engine ini atau Godot ini fit dengan project kita, kamu mesti ngerasain sendiri ya. Jadi seperti disebutkan di sini, try it out for yourself and understand the design dan limitasi. Jadi kita harus tahu, kita harus mencoba dan tahu atau mengerti desainnya seperti apa dan limitasinya seperti apa. Please watch Godot explanation in 7 minutes if you're looking for an overview of the engine feature. Nah, ini kayaknya link YouTube ya. Oke, oh ini ada GD Squash ya nanti ya. Offline kita akan baca atau kita akan dengar seperti apa 7 minute in Godot ya. Oke, yang pertama filosofinya adalah object-oriented design and composition. Godot embrace object-oriented design and its core with its flexible scene system and not hierarchy. Jadi Godot itu embrace ya, menggunakan object-oriented design, core sebagai core-nya, dengan flexible scene structure dan node ya. Jadi mungkin yang ditekankan di sini adalah object-oriented, flexible scene, dan node hierarchy. It try to stay away from stick programming pattern to offer an intuitive way to structure your game. Jadi stick programming pattern-nya beda ya. Ini mungkin maksudnya beda ya. Coba nanti kita dalamin lagi. For one, Godot let you compose or aggregate scene. Jadi ini istilahnya bisa dikompos ya si scene-nya ini ya. It's like nested prefab
you can create a breaking light scene and broken lantern scene that use breaking light scene. Oh, ini maksudnya breaking light ini bisa diturunkan ya. Jadi broken lantern yang awalnya, yang bapaknya itu si breaking light ini konsep object oriented programming dengan extend ya. Then create a city field with broken lantern. Oh, jadi kita bisa bikin city field dari si broken lantern. Jadi diturunkan. Since the breaking light color, shape, and all the broken lantern, the city will update instantly. Ya, jadi kalau istilahnya breaking light-nya berubah atau state-nya ada yang berubah, anak-anaknya atau turunannya akan berubah juga. Di sini ada broken lantern in the city, itu juga akan berubah. One of top you can inherit from any scene. Nah, jadi ya konsepnya extend atau inherit ya. A godot scene could be a weapon. Scene ya, scene itu ada bisa jadi seperti weapon, a character, an item, a door, a level, part of level, anything you like. It works like a class in pure code, except you are free to design it by using the editor, using only the code, or missing and match the two. Jadi maksudnya ini godot scene itu bisa macam-macam lah, any kind of object ya. Oke, seperti itu. It's different from prefab you find in several 3D engine. Ini nggak ngerti ya, soalnya saya benar-benar baru, nggak pernah tahu nih prefab ini seperti apa. As you can inherit from and extend those scene. You can create magician that extend your character. Modify the character in the editor and the magician will update as well. It helps you build your project so that their structure match the game design. Nah, ini nih konsep dari inherit ya. Jadi kita punya karakter, dia punya property weight, move dan jump. Kalau kita menginherit bikin jadi satu karakter wizard, nah otomatis ini karakter bawaannya, jadi maksudnya properti bawaannya, weight, move, sama jump itu dipunyain sama anaknya. Ceritanya ini bapaknya, ini anaknya. Jadi otomatis punya properti dari bapaknya ya. Tinggal ditambahin aja wizard tuh punya spesialisasi apa yang membedakan dengan bapaknya. Kalau di sini wizard tuh punya case sama focus. Warrior itu punya slice sama rush. Nah, sama tapi weight, move, jamnya. Ini nih konsep inherit nih. Kalau udah ngerti objek oriented harusnya sih easy case ya. Also note that Godot offer many different type of object called node. Oh, oke. Jadi node itu adalah any kind of object ya. It's with specific purpose. Oh, ini yang terpenting. Jadi objek yang punyain specific purpose. Node are part of tree, ya bagian dari tree, and always inherit from their parent up to the node class. Although the engine does feature some node like collision, shape, that parents' visibody will use, and most node work independently from one another. Ini ya contohnya. In other words, Godot nodes do not work like component in some other game engine. Oh, ini beda dengan dengan komponen ya. Ini agak susah nih beda ini. Apakah ini setiap satu gini adalah node atau objek ya. Sprite 2D is not 2D. Ya ini ya, sprite 2D itu adalah node dari 2D. Canvas item, ini canvas item and node. Oh, oke. Jadi kayak ya berdiri sendiri nih node ya berarti ya dengan punya purpose sendiri. Nah, dia tapi tetap punya bapak-bapaknya. Atau ini tadi ya konsep inherit itu ya. It has all the property and feature. Properti ini tadi ya, properti tadi ya seperti ini ya, ini. And feature and the three parent class. Oke, jadi dia akan punya properti dan feature dari kelas bapaknya.
like transform or the ability to draw custom shape and render with a custom shader. Ini salah satu dari feature bapaknya. Oke. Ya, jadi untuk kita recap sebentar, filosofi Godot yang pertama tadi object oriented design dan composition. Kita tahu itu ada node. Waduh, udah habis aja ya. Oke, ya udah ini dulu aja. Mungkin nanti kita coba buka di sininya ya, Godotnya ya. Ini layar Godotnya, ini tadi scene-nya. Kita belum ada contohnya ya. Nanti kita mungkin bisa mulai lebih detail lagi di contoh. Oke, mungkin kita bikin di 2 part. Kita lanjut di part kedua besok. Closing Learning Godot hari ke-11. Ini video upload pertama di tanggal 1 Januari 2026. Tetap kita coba untuk konsisten dan hari ini belajar Godot filosofi tentang object oriented design dan composition. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan kalau ada yang komen saya akan bahas di next video.